Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. فكيف حالكن أيتها الطالبات؟ نعم، نلتقي مرة أخرى بعد لقاء بعد عطلة طويلة. Ya, kita bertemu kembali setelah liburan yang cukup panjang ini. Nah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan materi kita insyaallah fi tafsir surat al-'asri. Wa qad akhadna sabiqan tafsir surat al-Fatihah. Ya, kemarin kita sudah mengambil materi kita pada pelajaran tafsir, yaitu apa? Tafsir surat al-Fatihah. Nah, wa qad akhadna at-tadribat kadzalika wa ajabtunna hadhihi at-tadribat. Ya, antunna sudah menjawab tadribat tersebut, tadribat di surat al-Fatihah. Semoga apa yang sudah kita ambil bisa difahami. Nah, yang pertama apa? Tafsir isti'adzah, yang kedua tafsir basmalah, dan yang ketiga tafsir al-Fatihah, tafsir surat al-Fatihah. Dan kita akan melanjutkan materi kita insyaallah pada pertemuan kali ini, yaitu tafsir surat al-'asri. Kemarin kita sudah mempelajari tafsir surat al-Fatihah, dan di dalam pembahasan tafsir surat al-Fatihah kita sudah mengambil ma'anil kalimat, ya, makna kalimat, dan nama-nama surah al-Fatihah kita sudah sebutkan. Di antaranya apa? As-sab'ul mathani, yang diulang-ulang, 7 ayat yang diulang-ulang, ya kan? Antum masih ingat? Kita sudah menyebutkan nama-nama dari surah al-Fatihah, yaitu apa? Ummul Kitab. Terus apa lagi? Alhamdu. Kenapa dinamakan Alhamdu? Karena ayat tersebut dibuka, yaitu dimulai dari Alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alaysa kadzalik? Nah, semoga antunna memurojaah kembali pelajaran yang sudah kita ambil pada pertemuan yang telah lalu. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tafsir surat al-'asri. Di dalam tafsir tersebut insyaallah kita akan membahas beberapa poin penting, yaitu yang pertama apa? Al-kalimat al-jadidah, terus yang kedua ma'anil kalimat, dan yang terakhir itu tadribat. Jika waktu memungkinkan insyaallah kita akan mengambil atau membahas tadribat tersebut, ya. Wa qabla dzalika li nu'arrif surat al-'asri ijmalan. Ustazah ingin memberikan sedikit informasi tentang surat al-'asri, tafsir surat al-'asri secara umum saja, ya. Tidak terperinci, karena insyaallah pada poin-poin tersebut kita akan membahas tafsir surat al-'asri secara terperinci insyaallah biidznillah taala. Nah, ada yang pernah membaca tafsir surat al-'asri dalam bahasa Indonesianya? Sekarang sudah tersedia, ya, tafsir-tafsir Al-Qur'an dalam terjemahan Indonesia. Jadinya saya berharap antunna meluangkan sedikit waktu untuk membaca tafsir terjemahan dalam versi Indonesianya, ya. Nah, surah Al-'Asr
atau dinamakan juga dengan wal asr. Nah, jadinya jika ada yang menyebutkan Ustazah, tolong simakin surah wal asr dong. Nah, nggak apa-apa. Nah, jadinya al asr itu nama lainnya juga wal asr. Boleh al asr, boleh wal asr. Jadinya jika ada yang mengatakan wal asr, kok wal asr sih? Nah, jangan disalahin temannya yang mengatakan wal asr ya. Karena itu juga nama lain dari surah Al-Asr dengan tambahan waw di sana. Nah, ini sekedar maklumat amah saja. Jangan dianggap serius ya. Ustazah kok suka sekali sih ini nambah-nambahin materi. Nggak ya, ini sekedar maklumat saja. Sekedar pengetahuan umum. Insya Allah tidak masuk ikhtibar. Nah, suratul Asr ini surah Makkiyah. Nah, surah Makkiyah. Dan di antara keutamaan surah Al-Asr yaitu disebutkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan keutamaan surah Al-Asr ini apa, yaitu fadilah surat Al-Asr. Apa kata beliau? Jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Asr ini saja di dalam Al-Qur'an, itu sudah cukup. Masya Allah, keutamaan yang begitu agung. Tentunya setiap ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki keutamaan. Dan di antara keutamaan dari surah Al-Asr ini disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu apa? Jika Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan surat ini saja di dalam Al-Qur'an, itu sudah cukup. Subhanallah. Nah, di dalam surah Al-Asr ini juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, ya. Sekarang sudah tanya, apakah kita boleh bersumpah dengan makhluk? Tidak boleh. Nah, tentunya sumpah itu memiliki aturan tersendiri, ya. Nah, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala hanya dibolehkan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa demikian? Kenapa Allah boleh bersumpah dengan nama makhluknya? Nah, tentunya itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Kita tidak boleh bertanya mengapa. Nah, Allah yang menciptakan, terserah Allah. Allah ingin bersumpah dengan nama makhluknya, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi insyaallah. Yang pertama itu al-kalimat al-jadidah. Al-kalimat al-jadidah. Nah, di sini ada mufradat yang insyaallah kita bahas ya. Nah, yang pertama khusrun wal 'asr innal insana lafi khusr. Khusr di sini yaitu mutlaqul khasarah. Nah, mencakup semua manusia. Manusia benar-benar berada dalam kerugian. Jami'ul insan, semua manusia tanpa terkecuali. Khusrun. Nah, secara umumnya yaitu manusia itu semuanya benar-benar berada dalam kerugian, semua tanpa terkecuali. Sedikit ataupun banyaknya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Nah, khasarah juga maknanya itu kerugian. Namun khusrun di sini mencakup semua manusia, ya, beda dengan khasarah. Nah, terus yang ketiga tawaso yatawaso. Nah, tawaso yatawaso ini di sini ada hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya, tidak bertepuk sebelah tangan. Nah, tawaso yatawaso artinya saling nasihat menasihati. Nah, ada hubungan timbal balik. Tidak sebelah tangan saja. Nah,
Saling nasihat, di sini ada kata saling. Saling nasihat, menasihati. Masya Allah, balaghahnya bahasa Arab ini begini. Kalau dalam bahasa Indonesia saling nasihat, menasihati. Kalau dalam bahasa Arabnya cukup tawaso saja. Simple kan? Nah, makruhun yang dibenci. Aqsama yuqsimu yaitu bersumpah. Ja'a yaji'u datang. Salih atau salihatun itu salih. Ta'atun dalam bahasa Indonesia juga artinya sama, yaitu ketaatan. Sabilun muradifuhu tariqun. Sabilun muradifnya persamaannya yaitu tariqun bermakna jalan. Mu'minun, mu'minatun. Dalam bahasa Indonesia juga seperti ini maknanya ya. Tidak perlu kita terjemahkan. Tsumma nastamir fi tafsiri ma'anil kalimat min suratil asri. Sebelumnya kita membaca surah Al-Asr dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr. Waw di sini yaitu waw sumpah, waw qasam. Namanya waw sumpah. Ya, seperti yang sudah bilang tadi, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Wal 'asr. Wal 'asr, demi masa. Sebagaimana yang kita ketahui tafsir di terjemahan-terjemahan di tafsir-tafsir Al-Qur'an, wal 'asr itu diartikan dengan demi masa. Nah, sedangkan di kitab di sini artinya waktu sholatil asri, waktu sholatil asri, waktu sholatil asr, waktu sholat asar. Nah, namun itu tidak salah juga. Nah, di sini ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang berpendapat al-asr di sini artinya atau maknanya masa. Ada juga yang berpendapat maknanya sholatil asr. Ada yang berpendapat juga dengan waktu sore. Namun ini semua pendapatnya benar. Namun yang paling kuat yaitu masa. Namun ini tidak salah. Ini bukan berarti waktu sholatil asr ini makna dari al-asr itu tidak salah, ya. Nah, cuman yang paling kuat kata Imam At-Tabari, yang paling kuat yaitu masa. Nah, saya mau tanya, waktu sholat asr itu sebentar. Sebelumnya masa. Masa itu bisa mencakup yang masa yang kemarin yang telah lampau, atau masa yang akan datang, atau tadi, atau nanti. Nah, semuanya mencakup, masuk ke dalam makna masa. Masa itu mencakup seluruh waktu, ya. Tidak peduli itu pagi, siang, malam, sore, kemarin, tahun lalu, tahun depan, itu semuanya masuk ke masa. Nah, sekarang saya tanya, waktu sholatil asr itu masuk ke dalam kategori masa apa tidak? Masuk. Nah, jadinya makanya Imam At-Tabari mengatakan wal asr di sini diterjemahkan yaitu masa, demi masa. Nah, waktu sholat asar juga masuk ke dalam masa. Nah, waktu sore masuk ke dalam kategori masa apa tidak? Masuk. Nah, jadinya makanya di sini Imam At-Tabari mengatakan, sebagaimana yang kita ketahui, kita hanya mengetahui tafsir-tafsir yang pada umumnya yang kita ketahui, wal asr demi masa, diterjemahkan demi masa, dan tidak tahu alasan mengapa di sini diterjemahkan dengan demi masa, bukan sholatil asr saja, ya. Nah, sekarang Antuna sudah tahu. Ini sekedar maklumat saja, ya. Jangan dianggap serius. Nah, terus yang kedua, khusrun. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Manusia mencakup yang kecil, yang tua, yang muda. Semua manusia itu benar-benar berada dalam kerugian tanpa terkecuali. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan manusia dalam Al-Qur'an bahwasanya manusia tersebut benar-benar berada dalam kerugian tanpa terkecuali. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Nah, di sini ada pengecualian. Illal ladzina amanu, siapa sih mereka yang tidak rugi? Illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman. Beriman di sini beriman amanu billah,
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bi rasulihi, dan kepada rasulnya, wa bima jaa bihi, dan apa yang dibawa oleh rasulnya, itu apa? Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an. Beriman kepada rukun iman yang sittah, ya. Tidak separuhnya saja. Illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, amalul khairi, yang mengerjakan kebajikan, wa tawasau nasoha ba'duhum ba'dha, yang saling nasihat menasihati satu sama lain. Seperti yang sudah bilang, di sini ada hubungan timbal balik, tidak hanya satu pihak saja, melainkan kedua belah pihak, ya. Naam. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, dan yang saling nasihat menasihati dalam ketaatan dan kesabaran. As-sabru 'alal makruhi wat ta'at, sabar di atas ketaatan dan menjauhi kejelekan, keburukan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, sabar itu ada jenisnya, ada aksamnya, pembagiannya, itu as-sabru 'ala ta'ah, sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama as-sabru 'ala ta'ah. Saya tanya, puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu berat apa tidak? Berat. Itu termasuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ketaatan, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hambanya butuh kesabaran. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dicaci maki dan sebagainya, itu di atas ketaatan. Butuh kesabaran apa tidak? Butuh perjuangan, butuh. Nah, itulah. Namun di balik semuanya ada ganjarannya, ya, ganjaran yang begitu besar yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi as-sabru 'ala ta'ah. Yang kedua as-sabru 'anil ma'siyah. Sabar untuk dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini kita bersabar meninggalkan kemaksiatan itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makhluknya, bukan karena kita takut kepada ustazah-ustazah, bukan kita takut kepada orang tua, tidak. Melainkan as-sabru 'anil ma'siyah, meninggalkan bersabar di atas meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala tentunya akan mendapatkan ganjaran yang begitu besar, ya. Nah, ustazah, saya itu suka nonton drama, ustazah, gimana ustazah? Nah, di sini kita butuh kesabaran untuk meninggalkan perkara-perkara yang kita anggap tidak penting, ya. Nah, yang terakhir yaitu as-sabru 'ala qada'illah au qadarillah. Nah, kita bersabar di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadarnya, ya. Nah, itulah bentuk-bentuk kesabaran yang insya Allah jika kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ganjaran yang berlipat. Ya, sebagaimana yang kita ketahui hadisnya apa? Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya seorang itu akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Jika antum yang meniatkannya karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan mendapatkan ganjaran. Namun jika tidak diniatkan apa-apa, tentunya tidak mendapatkan apa-apa, ya. Insya Allah tadi ustazah niatnya ingin melanjutkan ke ma'ani ini al-ma'na al-ijmali, itu makna ijmali dari surah Al-Asr. Namun karena waktunya yang tidak memungkinkan, insya Allah kita akan membahas ini poin tersebut pada pertemuan berikutnya, untuk pertemuan selanjutnya, dan mengambil tadribat juga, ya, membahas tadribat juga. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya lewat Telegram. Ustazah insya Allah akan menjawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.